Puji nama Tuhan, Shalom. Mari bersama kita akan siapkan hati dan hidup kita untuk kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita akan pujikan bersama, sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Kami segenap umat-Mu pagi hari ini Tuhan telah menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak kami memuliakan. Kiranya pujian dan penyembahan kami berkenan kepadamu Tuhan, dan kembali mendatangkan berkat bagi kami umat-Mu. Saatnya Tuhan kami siapkan hati dan pendengaran kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Sungguh kami butuh firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu yang akan menuntun jalan hidup kami selama kami mengiring Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala, yang pagi hari ini Kau utus untuk menyampaikan firman bagi kami. Biar dengan wibawa dan otoritas Allah sendiri menyertai beliau saat menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara.
Amin, puji Tuhan. Terima kasih doanya Pak Gustriadi. Selamat pagi semua saudara, shalom. Hari ini lebaran ya bagi saudara kita. Apa saudara sempat mengucapkan selamat kepada kawan, tetangga atau famili yang hari-hari ini sedang merayakan? Ya, saya ini tadi bahkan keluar dari rumah, putar, mau keluar dari portal, ada berapa yang ada di situ, saya turun ya dari mobil untuk menyatakan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kalau sudah mau pakai istilah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, ya monggo. Coba kita menerapkan apa yang firman Tuhan ajarkan, bergembiralah di tengah orang yang bergembiralah dan berduka citalah di tengah orang yang sedang berduka cita. Dan itu yang Tuhan inginkan kita lakukan, kita kerjakan. Ya, jadi menjawab ada orang yang sempat juga berpikir dan bertanya, apa perlu Pak kami mengucapkan? Saya katakan perlu. Ya, senang. Kalau disuguh gimana Pak? Boleh nikmati, ya nikmati aja. Ya syukur sudah berdoa supaya banyak yang ngirim kupat. Ya kan gitu. Ya namanya ini kita bebrayan, kita ini bersaudara, kita berkeluarga dengan semua orang di sekeliling kita ya. Dan ini juga tidak lepas dari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah ini yang paling penting saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita gembira, senang di antara orang senang. Ya karena kawan-kawan kita sekarang ini ya di dalam keyakinannya bersukacita. Ya kita ucapkan itu. Dan ketika kalimat yang berikutnya itu ya berduka citalah di antara orang yang sedang berduka cita. Kita juga berduka cita. Nah sebenarnya apa sih duka cita orang? Ya kalau sekedar Pak kepaten itu identik sama kedukaan. Saya mau katakan ya sebenarnya ada yang lebih dari itu. Kalau sekedar mati orang itu adalah kematian orang ini beriman, yakin bahwa hidup di dunia ini enggak selesai begitu saja. Setelah kuburan masih lanjut. Ya. Dan ternyata orang ini mati dalam iman. Ya kita pakai bahasa umum aja beriman. Ya duka cita kita tidak terlalu inilah ya. Tetapi kalau kematian ini adalah kematian di dalam kekuatan dosa. Nah itu yang sebetulnya kita berharap jangan sampai itu terjadi dialami oleh banyak ya orang kan gitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, duka cita itu karena kita tahu wah ini kalau kuasa dosa berkuasa membawa kepada kebinasaan. Nah itu sebetulnya menangislah dengan orang yang menangis. Nanti saudara cari itu, kalau saudara searching itu ketemu itu, menangislah dengan orang yang menangis. Kenapa kalau sampai menangis? Loh Pak, orang gereja pun kalau kepaten juga nangis, ya manusiawi. Tapi firman Tuhan memberitahu kepada kita, jangan duka citamu itu berlebih. Kita mesti tahu, kematian itu mati yang bagaimana? Karena Yesus bangkit, ini kan hari-hari ini kita sedang memperingati, menghidupi suatu peristiwa yang pernah terjadi dan sampai hari ini kejadiannya itu berlanjut. Yesus yang hidup ada di tengah-tengah kita semua. Aku hidup untuk selamanya. Aku menyertai kamu. Dan kuasa kebangkitannya itulah yang membuat setiap kita memiliki kepastian. Nanti kita hidup, satu waktu mati, kita akan bangkit. Oleh kuasa Tuhan itu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan mau. Makanya kalau dikatakan, ya menangislah dengan orang yang menangis. Ayo sebelum ada orang yang menangis kita tangisi. Supaya jangan banyak orang mati dalam kekuatan kegelapan. Saya yakin orang berpedoman kepercayaan agama apa saja. Yang umum yang kita ketahui. Tidak berharap mereka itu sampai kemudian matinya itu ada direnggut oleh iblis. Saya yakin lah, sudah tanya orang berkepercayaan apa saja.
Ya, ini kalau kita dalam pemikiran secara umum. Tidak ada yang mau. Makanya ada ucapan ya saudara kita di sebelah sana, tiap kali mau mengucapkan hal-hal yang kaitannya dengan kitab suci mereka, itu ada ungkapan ya, moga-moga tidak salah, artinya begini, ya Tuhan jauhkanlah kami dari setan yang terkutuk. Kenapa? Saya tahu, manusia itu tahu. Kalau orang meninggalnya itu di dalam kekuatan setan, tidak ada tempat lain kecuali tempat kebinasaan. Nah itu saya mesti memberikan pengertian dari pokok renungan. Bersukacitalah, bergembiralah di antara orang bergembira, menangislah di antara orang yang menangis. Dasarnya seperti itu. Nah kalau kita belajar mengeterapkan dalam hidup seperti ini, maka sesungguhnya saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup saudara dan saya akan disukai banyak orang. Kita baca Alkitab dulu ya. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 47, Bu Riyadi akan bacakan ayat-ayat itu. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kalimat luar biasa ya. Coba kalau kita orang itu enggak feel gitu ya. Ada ya kita ketemu kadang orang itu enggak punya perasaan gitu loh. Orang sedih ya sudahlah kita ketawa terbahak-bahak gitu. Saya pikir aneh ya. Orang sakit gigi aja paling enggak seneng kalau kitanya ketawa itu ya di sebelahnya. Ya Tuhan ingin saya dan saudara itu punya rasa. Punya rasa. Iya kan? Kalau umpamanya saudara lihat ada tetangga nangis-nangis itu. Ya kita lihat suasananya gimana. Kita datang. Ada apa sih? Pak, Bu. Kalau sampai orang itu bersikap seperti itu, wah ini orang ini ada empati, ini ada simpati terhadap orang lain. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang yakin akan disukai, makanya saya ajak orang Kristen itu untuk hidupnya apa ya, yang simple praktis saja, sederhana. Kita itu lagi beli sesuatu, selesai kita ngomong, cepet laris ya. Itu terkesan loh. Apalagi kalau ditambahi susuk cuma 1.000, 2.000, kebetulan saudara itu punya lebih. Ya, ambil aja. Wah itu senangnya bukan main. 1.000, 2.000 bagi saudara itu tidak berarti, tapi untuk orang tertentu itu sangat berarti. Nah kalau umpamanya kita ini waktu hidup di luar Tuhan nyebelkan, kita jadi Kristen tambah nyebelkan. Lu terus apa bedanya? Gitu loh. Apa bedanya? Makanya di dalam kekristenan itu kita diajar untuk tahu, kamu dilahirkan kembali oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Yuk kita baca yuk. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah ini keuntungannya. Kalau kita lahir oleh kuasa kebangkitan itu punya pengharapan. Apa aja pengharapannya? Hidup di sini. Nih saya ngomong anak-anakku, anak-anak muda, kawan-kawan muda semua. Kalian punya masa depan. Kalian punya ya tempat untuk bersandar kepada Dia. Harapannya itu ada, saya ngalami kan gitu. Makanya selalu saya memberikan pengharapan atau memberikan support kepada anak-anak Tuhan. Selalu ada. Yang enggak mungkin tuh mungkin. Oleh kuasa siapa? Tolong sebutkan. Kuasa Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yesus melahirkan kita itu supaya kita punya model yang enggak sama. Dengan waktu kita hidup itu masih
Nggak ada rasa ini gitu loh. Saya minta ini. Nih orang Kristen itu ada rasa, ada perasaan itu. Apalagi kita orang timur ya, Indonesia. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Istilahnya kita itu suka gotong royong. Kita kalau nonton film aja ya. Ada kepaten itu orang meninggal itu yang ngelayat itu paling 5, 6, 10 orang gitu ya. Tapi kalau di negeri kita ini kan waduh. Apalagi kalau itu sosok dikenal orang. Orang jalan kendaraan enggak berhenti-berhenti gitu. Terus berebut gotong. Nah, kemungkinan kata gotong royong itu. Lah Tuhan ini memberikan kita anugerah, kita dipanggil menjadi miliknya, dilahirkan kembali itu supaya apa? Modelnya beda gitu loh. Artinya apa? Dengan orang yang egois, orang yang sak edewe, sak geleme dewe gitu. Nah Tuhan pingin kita itu punya rasa seperti itu tadi. Empati, simpati. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian juga mencintai sesama itu di dalam pengertian yang konkret gitu. Makanya nangislah kalau di antara orang nangis. Saya pesan ini mumpung eling ya, saya eling. Kalau saudara ngelayat, baik itu saudara kita Kristen atau saudara kita Muslim atau apapun agamanya, saya minta tolong. Ya, kalau memang niat ngelayat itu ya merapat, deket, jangan umpamanya terlalu jauh, terus ngobrol guyon gitu loh. Kadang-kadang saya ini khotbah gitu, saya itu sampai saya amati itu orang gereja apa tutup ya gitu ya. Ya ngomong itu nggak apa-apa lah, bisik-bisik. Ngerasani paling sing mati ku paling tangi engko dalu ya. Jangan terus guyon gitu loh. Ini kadang-kadang saya sedih gitu. Nah ini orang enggak punya empati sama sekali terhadap orang lain. Lihat kalau memang ini enggak usah ngelayat. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya sangat berharap kalau kita itu memang niat ngelayat, ya kita tunjukkan rasa sedih. Ya, walaupun tidak kita, Pak katanya kita itu juga harus nyemangati. Boleh, tapi masa nyemangati dengan kita guyon cengengesan sendiri. Iya kan? Mungkin masih bisa toleransi keluarga itu kalau yang meninggal itu sudah meninggalnya umur 150. Itu mungkin masih mending. Kan kita lihat situasi, suasana. Makanya saya sulit untuk dipatok dengan suatu liturgi yang tetap begini kalau nangani kematian. Karena situasi kondisinya itu tidak sama gitu, beda-beda gitu loh. Nah ini yang sering kali ya kita pelayan-pelayan Tuhan itu diminta untuk apa? Kepekaan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan pingin model kita itu seperti yang ada di dalam ayat ini tadi. Coba kita baca bareng ya, pasal 2 Kisah Rasul 47 ayatnya. Sambil memuji Allah, titik, dan pasal 2 ayat 47, Kisah Rasul, ketemu semua? Kita baca bareng, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, bisa sa-RT, bisa sa-kelurahan, ya toh, bisa di tengah komunitas. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang apa? Iya, tidak menambah jumlah orang Kristen. Bukan, itu urusan kesekian. Itu urusan identitas. Semakin lihat anak Tuhan ditebus Tuhan, ya, modelnya beda, cara hidupnya beda, gayanya beda, dagangnya beda, urusan antar manusianya gayanya beda. Apa gayanya beda? Ya yang benar gitu loh. Pasti disukai. Kerja kecil-kecil, menengah, kerja yang gede-gedean. Punya gaya yang tidak sama dengan yang umum. Orang suka. Nah kalau sedemikian ini ada dampak yang Tuhan harapkan kan itu. Hidup saya dan saudara itu berdampak. Apa dampaknya? Banyak orang yang diselamatkan. Jadi kita itu enggak ada loh pingin niat,
mengkristenkan orang, enggak ada. Makanya kalau ada orang tanya, Pak, orang itu sungguh-sungguh percaya Pak, sadar akan dosanya Pak, minta pengampunan, ngalami penebusan, tapi enggak sempat ganti KTP Pak, identitas, enggak masalah. Loh Pak, dimakamkannya itu pakai cara agama lain loh Pak, enggak masalah, malah beneran. Enggak sibuk pesen apa? Peti. Loh iya tuh. Nah sekarang kalau terjadi suatu bencana alam itu loh, ya saudara-saudara ingat kan? Tsunami umpamanya itu berapa tahun silam itu kan, ratusan ribu orang. Yang meninggal di situ ya macam-macam orang yang agama, identitas agamanya macam-macam. Loh terus gimana Pak nanti itu? Urusan Tuhan. Makanya saya paling gak suka kalau ada orang itu bencana. Kenapa Pak? Orang di situ itu karena banyak yang berdosa. Lah kalau tokoh agama lain gitu ya monggo, tapi kalau Kristen jangan. Ada peristiwa, gerhana ya. Kabarnya juga ada yang komentar katanya, ini pertanda karena manusia banyak dosanya. Ya ada gitu. Ya, lo apa hubungannya? Apa urusannya itu? Ya itu kan peristiwa alam aja. Nah memang itu kalau orang-orang yang kepercayaan kebatinan itu diramesi, diramal, wah ini pertanda bakal ada apa, itu kan di luar domain kita. Tuhan Yesus sendiri sudah sempat menegur, tanda-tanda alam kamu itu tahu, tapi sayang. Teguran ini diberikan pada siapa? Ahli Taurat, orang-orang ahli di dalam ya kepercayaannya waktu itu. Tapi kamu tidak bisa melihat tanda zaman. Makanya kalau saya sampai sempat ngomong tentang suatu tanda zaman, enggak muluk-muluk. Ketika pandemi terjadi, saya bilang, waduh, kita semua gereja-gereja bisa buat YouTube. Pemberitaan firman. Wah ini Injil bisa masuk sampai di mana-mana. Tujuannya apa? Supaya banyak orang yang selamatkan. Jadi kita itu enggak mau berstoran. Kalau sampai ada orang berpikir, supaya banyak orang dikristenkan. Tidak ada orang itu bisa dikristenkan itu. Kalau bukan karya Roh Kudus, saya dan saudara itu mustahil jadi Kristen kalau bukan karena pertolongan Roh Kudus. Loh iya loh saudaraku. Sudah ngikuti YouTube itu, hari-hari ini masih ada aja itu. Orang yang karena itu dibully dalam iman kepercayaannya kemudian terpaksa memberikan pembelaan itu, ditangkap juga. Tapi yang ngomong macam-macam ya tentang agama orang lain ya, yang betul-betul ya kalau orang bilang Pak panas kuping Pak dengar, lu kenapa? Ya katanya salib itu ada jinnya gitu. Saya bilang gak usah panas lah, ngapain panas-panas udah dicokot nyamuk. Waruk guatel sampai abang gitu. Ya kayak gitu tuh loh. Saya tanya balik, yang dirugikan siapa? Ngomong salib itu berarti ngomong siapa? Pribadi siapa? Tuhan Yesus. Lalu terus saya tanya balik, Tuhan Yesus digitukan terima enggak? Terima itu Pak. Lah iya Tuhannya terima. Lah kok sampai enggak terima? Loh iya itu paling gampang untuk ngedem kan, iya kan? Nah kita kan tugasnya apa? Ngedem ya enggak usah lah ngapain. Cuma kan kalau kita ngomong keadilan, rasa keadilan, itu kan orang ya layak lah di negeri ini sebetulnya enggak ada. Pemikiran mayoritas minoritas itu tidak ada. Semua sama di hadapan hukum. Yang ngerti katakan amin. Nah ini sedang proses menuju ke sana. Kita doa. Hari-hari ini kita masih dipimpin oleh terkasih presiden kita Bapak Jokowi. Setelah 2024 mendatang siapa? Kita nggak tahu. Tapi siapapun kita tetap harapkan. Mereka semua adalah para pemimpin, para bapak bangsa yang menjunjung tinggi keadilan itu. Itu saja. Tentang yang jadi presiden, jadi pejabat, agamanya apa itu kalau buat saya pribadi, monggo terserah saja. Iya kan? Ya penting, mungkin orang dalam kepercayaan lain mengaku, ya penting, kami itu penting kalau dipimpin seagama. Nah kalau Kristen itu enggak ada pemikiran gitu.
Di suatu negara yang banyak Kristennya pun mungkin yang memimpin itu cuma labelnya tok dia Kristen atau Katolik barangkali. Tetapi ya pola pandangnya sekuler, ya enggak masalah. Yang penting untuk apa? Kesejahteraan rakyatnya. Nah ini yang masih terjadi kan begitu. Nah ada ini proses. Ya kita lihatnya tahu sekarang kan dari YouTube itu loh ya. Ada orang namanya MKC itu loh. Ya kalau tidak salah juga dia memberikan pembelaan begitu. Karena ya, tapi ya kadang-kadang kebablasan barangkali ya. Namanya orang itu kan emosinya akhirnya muncul gitu loh. Oh ini kita ini diem-diem terus saja gitu ya. Ada yang suka membuat polemik gitu. Nah, kemudian dibalas. Ya akhirnya diadili. Ya terakhir saya dengar 10 tahun. Dan peristiwa-peristiwanya ada hal yang sedih dengernya itu. Si orang ini harus dijejal makanin kotoran segala macam. Bukan rahasia lagi sekarang ini medsos itu udah belak-belakan gitu loh. Cetowelo-welo. Nah tapi bagaimana sikap kita? Kita doakan aja, kita tetap berharap bagaimanapun kekuatan di dalam dunia itu untuk menghalangi orang supaya tidak selamat. Nah kita ini adalah kelompok yang bergerak mendoakan supaya orang itu selamat. Jangan apa? Jangan diganggu, dikuasai, dicengkeram oleh syaiton itu tadi gitu loh. Kalau sampai orang jalan dalam kekuasaan setan, ya nanti mati mesti binasa. Kalau sampai orang itu dicengkeram setan, pasti tidak selamat. Maka yang menjadi kerinduan orang beriman itu supaya banyak orang diselamatkan. Selamatkan itu apa? Urusan akhirat saja? Ya enggak juga. Ya urusan dunia ini kalau kita ingin selamat, ya kalau ada orang kesulitan lantas kita dikasih rezeki bisa bantu orang itu kan tujuannya apa? Menyelamatkan mereka dari kehancuran ekonominya kan gitu kan. Kecuali kalau yang dibantu ini tetap jalannya memang ngawur, tetap judi, tetap narkoba umpamanya ya, tetap foya-foya, tetap tidak bisa manajemen duitnya, lantas kita joki terus, ya itu salah kita. Tapi kalau kita bisa memodali itu. Ini daripada nggak ada pemasukan jual betting. Ya tahu betting ya. Lupa apa artinya? Lu betting itu kalau dikembangkan kan nanti bisa ekspor. Cuma sekedar betting. Jangan ngenyak ya istilahnya, iya kan? Saudaraku dikasih Tuhan. Betting cuma segini, tapi kalau sampai nanti kirim ya 1 kontainer, 10 kontainer, ya itu duit. Ya itu juga bagian dari penghasilan dari mata pencarian kan gitu. Orang ngasih modal ini loh. Tapi kalau ini untuk sesuatu yang nggak jelas, yang sifatnya konsumtif, ya itu salah. Ya boleh kita kalau memang rezeki ya sekali 2 kali itu kalau masih mungkin. Ya saudaraku, kalau memang di dalam kondisi ingin meringankan sesuatu, ya apa yang bisa. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita sedang bantu. Waduh ini kesulitan sekolah. Tapi juga kita lihat dulu. Lah nanti kalau yang dibantu ini kesannya terus mejengnya ya update statusnya itu gaya sosialita yang diterapkan. Lah kan kita jadi bingung. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Apalagi bolak-balik ganti HP. Ya ngikuti, ya enggak apa-apa itu sah-sah saja. Ya. Nah tapi itu lagi, sekarang kalau sekolah negeri ya enggak pakai bayar. Kurang bijaksana apa pemerintah ini? Ya udah dibayarin. Ya tetapi kalau mungkin, wah ini masih ada perlu bantuan apa? Saya bilang kalau gereja ada dana, bantu. Tapi kalau lagi gak ada, ya sudah ini untuk kepentingan apa konsentrasinya apa. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Terus terang aja berapa waktu lalu kemudian saya utusan untuk pergi. Saya pikir ya mungkin kalau 3 juta setengah ini dibagi untuk dua sekolah tertentu ini BE cukup supaya enggak ada hambatan. Loh ternyata yang belum terbayar masih puluhan juta umpamanya. Loh yang enggak ada duit. Iya kan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah jadi saya betul-betul ingin ikut memikirkan ya.
Saya dulu waktu masih ngirim sekolah Alkitab beberapa pemuda, belasan ya dari sini, saya itu naik motor, tiap bulan ngambilkan dana. Ya saya sadar kemampuan jemaat lokal masih belum ada, saya carikan sponsor. Ya kirim pakai vessel post zaman dulu. Ya, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Kemudian mereka lulus, udah saya lepas, silakan. Kalian terpanggil melayani di mana? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan ada yang melayani, ada yang sungguh-sungguh, ada yang gagal di tengah jalan, ada yang gak jelas, itu ya sudah, tiap orang punya panggilannya sendiri. Jadi kalau kita ingin memikirkan sesuatu, keselamatan, itu cuma akhirat. Sebisa mungkin juga urusan di dunia ini kalau bisa kita lakukan. Makanya saya doa, saya berharap semua sepakat untuk kita membangun diri semakin kuat di dalam Tuhan dan kita bisa jadi berkat bagi sekeliling kita. Amin. Ya hal sederhana aja, kita lebaran berapa hari sebelumnya. Saya pesan tat untuk dibagikan ke sekeliling, kawan-kawan di kecamatan, kawan-kawan. Ya kita rasa syukur loh. Keberadaan kita ini bisa ada di antara mereka. Teman-teman yang di kepolisian, teman-teman yang ada di ya Koramil, ya, terus ini jaga. Bukan karena diminta, enggak, mereka enggak minta, mereka enggak boleh minta sekarang. Ada yang bahkan juga dari instansi ngomong, Pak kami enggak boleh Pak, ada surat edaran dari Pak Bupati. Oh enggak apa-apa, ini kita dengan cinta kasih kok. Ya kita nunjukkan bahwa bersukacitalah di tengah orang yang apa? Bersukacita. Maka kalau kita ngasih ya beda, ya bukan ngasih ecek-ecek, bukan. Mungkin kalau ada gereja programnya bagi takjil, ya bagi saudara kita yang berpuasa, ya bagus juga gitu. Maka waktu itu saya ngomong, ayo yang mau ikut ambil bagian, puji Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan jutaan rupiah itu untuk dibagikan untuk itu. Semuanya tertutup, tersedia. Dan saya ngasih ucapan syukur Pak, ya puji Tuhan. Saya dihitung, ya cukup sudah. Ya, ini yang kita kerjakan. Makanya seperti tadi salah satu ya saya turun dari mobil itu. Untuk apa? Teman tukang sampah. Saya sudah sediakan uang 200.000 itu dari kemarin-kemarin itu ya. Gak ketemu. Pas buang saya gak ada di tempat. Ya, hari-hari ini safari Ramadan ya. Sampai di dukun segala macam ya. Saya jadi ya jalan untuk ketemu dengan tokoh-tokoh ini. Saudara ini kasih Tuhan. Turun, serahkan tadi ini. Selamat ya, Matahari Raya. Oh, semua panggil Pak, Subhanallah Pak. Loh, Alkitab itu memberitahu apa yang kita lakukan ya, mendatangkan ucapan syukur. Jadi kalau kita bisa melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Ini loh, sampai dikatakan disukai semua orang. Saudara ada yang kepingin disukai semua orang? Iya kan? Walaupun Pak faktanya ada orang yang tidak senang dengan kita, ya tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau ada orang cerita se-RT itu loh Pak, gak senang sama saya. Ini bukan karena saudara Kristen. Pasti ada sesuatu, apa? Mungkin di warung sebelah kiri kanan nyatet terus gak bayar-bayar. Ya maaf ya, ini saudara saya pakai istilah yang sederhana gitu. Arisan sudah narik gak mau datang. Ayo. Ini kok kena ya aku, mungkin Bapak ono sing bocorno tentang aku. Nah bocorno tentang arisan sampean itu sopo? Saya kan gak ngurusi, tapi kan ini hal-hal klasik gitu loh yang terjadi. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita angkuh mungkin. Ada orang gerutukan di situ, kita lewat seluman aja. Naik motor atau mobil, banter aja gitu. Nah jangan loh. Jadi kompleks saudara di gang, di kampung, itu peka, sensitif. Ada dulu teman hamba Tuhan tuh merintis tempat kebaktian itu sampai diubrak berapa kali pindah-pindah. Dan beberapa yang cerita dengan saya, maaf ya sampai kata-katanya kasar. Lewat bludas-bludus, terus ditambahi bludas-bludus. Ada suku kata yang gak enak itu ya. Bludas-bludus koyok dus.
Waduh, tertemplak saya, bener loh. Loh siapa ini? Ya, saudara kasih Tuhan. Terus nanti orang itu kaitkan, iya Pak, enggak Jawa Pak. Ini urusannya bukan Jawa, bukan Manado, bukan Ambon, bukan Batak, bukan Tionghoa. Orang itu unggah-ungguh itu ada apa enggak gitu loh. Nah, semua kita diajari kok. Ya. Makanya saya bilang kalau ketemu ya masyarakat Jepang, Korea, enggak iso ngomong bahasanya enggak apa-apa, modal bengkuk-bungkuk ini. Lu itu sudah tingkat sopan santun tinggi itu. Ya. Benar. Saudara-saudara aku kasih Tuhan. Pokok sih iso balik lo ya, gini terus balik lo ya. Mulai ini terus ya, rotor repot ya. Saya memang ya gimana ya. Saudara tahulah gaya saya. Makanya sampai sekarang ini Pak Sing An apa ini kan perlu pernah cerita. Itu temannya Bapak ya Pak dulu. Iya, kenapa? Oh iya ngomong Bapak itu ya lucu, ya gak karuan. Ya iya memang saya ini. Iya. Sekarang kalau ketemu pun juga begitu. Yang tahu saya itu ya kayak model-model ya gangster-gangster ngono itu. Manggil, "Beh, ya apa beh?" Apa terus saya dekati, tak sabdo tadi jambu mente kualik ngono. Pendeta ngono lho kok. Bah beh. Loh ya enggak. Ya kita ikuti. Bes, ya apa bes? Apik lho. Loh apa salahnya? Wong itu bahasa lokal kita panggilan. Iya toh? Jangan terus kita marah, tersinggung, enggak menghargai aku sampean itu. Loh ngapain? Makanya ada orang manggil saya Mas, yo. Ada yang ngira saya itu, yo, rodok-rodok sipit neko ya, yo. Ono Surabaya tak celuk cak ya apa? Enggak apa-apa. Mas kok cak. Cepet ayo 1 2 3 apa? Mas kok cak. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini urusannya itu janganlah ngomong masalah kok suku ini suku itu. Akhirnya ada ungkapan di bahasa masyarakat sebagian masyarakat. Wis ngono iku kelakuannya nek enggak Jawa loh kan gitu ta. Lah nanti kalau ungkapan kayak gitu itu kalau enggak diterjemahkan kan kayak diskriminatif. Ya. Saudaraku ini kasih Tuhan, bukan. Maksudnya enggak Jawa itu wong enggak duwe tata krama. Ya, enggak punya sopan santun. Nah, jadi kalau kita sudah tahu Tuhan sedang memproyeksi hidup saya itu begini, itu kita sudah andil dalam kerajaan Allah, dalam proses usaha ingin sebanyak-banyaknya orang apa tadi? Diselamatkan. Gitu loh. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kalau kita ini dikira kadang, oh itu niatnya mau kristenisasi apa, enggak ada itu ya. Sekali lagi, kita bisa jadi Kristen itu kalau enggak pertolongan Roh Kudus tidak mungkin. Kenapa? Dari sejarah kekristenan itu, kekristenan loh ya, saya tidak bilang agama Kristen. Karena Yesus tidak pernah bawa agama Kristen ataupun sebutan lain. Kekristenan itu adalah Kristus menjelma dalam hidup orang yang beriman kepadanya. Sehingga gaya hidupnya bukan gaya hidup suku kita, bukan gaya hidup model ya barangkali komunitas kita semata, tetapi model hidupnya Yesus yang tampil dalam hidup ini. Sehingga Yesus nangis kapan? Waktu Lazarus dikasih tahu Lazarus mati. Ya, itu menggenapi apa yang diajarkan firman, menangislah di antara orang menangis. Tetapi tidak terus menambah kesedihan seluruh keluarga. Karena tangisan ini menunjukkan rasa empati Tuhan Yesus kepada Lazarus, wakil dari orang berdosa. Apa gerangan jika manusia itu semua mati di dalam dosa, semua bakal binasa. Maka dia menangis sebagai sosok pribadi yang bergelar kebangkitan dan hidup. Yesus itu kebangkitan dan hidup. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau enggak kita karena pertolongan Tuhan, enggak mungkin. Semua hampir punya pengalaman. Pak di tempat pekerjaan saya ngalami begini, di tempat kantor saya, di sekolah saya, ini anak-anak yang sekolah, ada yang mungkin dibully, dia bilang tenang aja. Nah itu sejarahnya dari dulu.
Coba kita buka Kisah Rasul pasal 4. Ayat 29. Kisah Rasul 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada kami hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Mereka mengancam kami. Jadi kekristenan itu tampil. Ya, itu berangkat dari seperti ini. Tapi kok hebat Pak? Itulah pertolongan Roh Kudus. Kalau kita ngomong label, ngomong identitas, di dunia ini yang paling banyak apa? Ya Kristen, Katolik, itu sekian miliar. Jadi saudara kalau ngomong, minoritas, nah itu kan di sini, di negeri kita. Iya kan? Saudara, ini kalau kita ngomong identitas lo ya, tapi nggak penting, itu nggak penting. Ya. Loh kok aneh, kekristenan itu bisa menyebar seluruh muka bumi. Padahal dari sejarahnya kekristenan itu terpental dari daerah asalnya sendiri. Coba. Maka saya kasih tahu, orang Israel yang Kristen, termasuk dengan istilahnya Yudaisme mesianik. Jadi Yudaisme itu agama Yahudi, yang mesianik itu tentang kata Mesias, yang yakin Yesus itu Mesias. Itu cuma sekian persen. Yang banyak dari itu 9 juta, 2 juta itu Arab Israel. Ya, yang 2 juta itu sebagian besar Muslim, yang sebagian lagi Kristen. Dan banyak penganut Kristen Ortodok Yunani. Ya, saudaraku, itu 2 juta, sisa 7 juta. Yang 7 juta itu agama besarnya adalah Yudaisme. Ya, Yudaisme. Ini agama orang Yahudi eksklusif. Dia tidak mengakui bahwa Yesus itu Mesias. Sampai hari ini. Ya. Tetapi sebagian kecil mereka percaya Yesus itu betul-betul Mesias. Dan sampai sekarang ini mulai terus. Ya, ada satu pergerakan karena apa? Orang pada baca. Kitab Injil itu dari bahasa aslinya, yang perjanjian lama Ibrani itu hampir sama dengan yang dipegang oleh orang Yudaisme. Tetapi orang Yudaisme yang aliran ortodok ini, mereka melarang orang Israel itu membaca perjanjian baru. Begitu ada yang baca perjanjian baru, ya mata rohaninya kebuka, dia sadar ya, waduh, saya percaya kepada Yesus Juru Selamat. Kenapa? Perilakunya itu hebat dibanding dengan tokoh-tokoh yang selama ini melarang mereka untuk membaca kitab perjanjian baru. Ada orang muda yang lagi dia harus sekolah persiapan untuk menjadi tour guide lokal. Lah orang jadi tour guide lokal di Yerusalem itu kompleks. Karena apa? Di situ itu ada 3 agama. Yudaisme, Yahudi, Kristen plus Katolik, dan juga saudara-saudara Muslim. Sejarah 3 agama ini ada di situ. Jadi kalau mau jadi guide, tour guide harus bisa jelaskan ini. Lah bagaimana bisa tahu itu? Baca Alkitab. Begitu baca Alkitab perjanjian baru, dia melek. Yesus itu Mesias. Dia komentarnya dia loh ya. Makanya selama ini kami dilarang untuk baca. Ya kalau nanti baca ini, ujung-ujungnya orang itu akhirnya ngerti. Kalau sosok Yesus itu lebih dari semua. Dan ini dia Israel yang betul-betul menyatakan diri, saya percaya Tuhan Yesus. Jadi ini sejarah, kalau saudara tahu hingga kini, justru pemberitaan Injil itu dibawa oleh mereka yang terusir dari negerinya sendiri. Jadi kalau umpamanya, wah Kristen tuh hebat, menguasai seluruh dunia. Kenapa? Karena begitu satu dengan budaya lokal setempat asal dari kekristenan itu. Kita bisa, oh ya masuk akal. Nangkep ya, maksud saya ngerti ya. Kayak umpamanya kita tahu saudara kita di Bali. Itu antara agama Hindu Bali dengan budaya masyarakat Bali itu satu. Begitu kekehnya, kan gitu.
Jadi kalau begitu kekal, lah iyalah. Setahu saya, kalau salah ya mau dikoreksi. Nanti umpamanya acara bentuk tarian dan lain sebagainya itu tidak cuma sekedar kebudayaan. Tetapi juga ada kaitannya dengan mungkin ritual tertentu di dalam kepercayaan. Sementara kita wisatawan baik lokal ya, ataupun mungkin dari luar negeri melihatnya itu sebagai seni. Makanya ketika mereka mau melakukan tari kecak, tari apa, mesti ada yang dipenuhi syarat-syarat ya ritual yang mereka lakukan. Loh ini kita tidak ngomong apa, ini kita bangga loh ya dengan Indonesia yang dalam keberbahagiaan. Saya sedang bicara tentang itulah keistimewaan yang ada di Bali. Ya saudara kalau kapan pingin, aduh kapan aku ke Bali, ya rasanya orang luar negeri tuh gitu, nggak tahu ya Indonesia tapi dia tahu apa? Ya Bali. Ketika dikasih tahu Bali itu bagian dari Indonesia, kadang-kadang ada yang bingung. Iya kan? Nah itu istimewanya. Kekristenan enggak begitu. Nah itu menunjukkan bahwa sungguh-sungguh kekristenan itu adalah berdirinya berangkat dari kekuatan ilahi. Dan kekuatan ilahi di dalam iman Kristen itu bicara pekerjaan kuasa roh Kudus. Waduh saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini kalau saya bicara senang seperti ini ya. Andai kata ada tanggapan itu mau tanya jawab itu ya boleh. Ada yang mau tanya monggo. Ayo tolong dikasih mic ini. Jadi kembali lagi kalau kita melihat sejarahnya ini. Waduh kami mengalami tekanan seperti itu. Itu loh yang membentuk saya dan saudara. Makanya orang Kristen itu kalau kemudian kita itu mengerti bahwa kenapa kok kami mengalami kesulitan. Kenapa kok ada ujian. Ini justru pembentukan Tuhan buat kita. Memiliki watak yang tangguh. Orang itu kalau sempat ditempa dengan kenyataan pahit biasanya lebih kuat daripada orang yang contoh anak terhilang sama yang gak terhilang. Yang terhilang dia sempat mengalami penderitaan, kesulitan dan menyadarkan dia bahwa hidup itu tidak boleh salah langkah. Dia balik, dia dikuatkan. Si kakaknya yang sulung ini dia tidak pernah mengalami penderitaan. Dan yang terjadi apa? Punya sensitivitas aneh, baperan. Dengar lagu rame-rame di rumahnya tanya sama karyawannya ada apa itu? Oh bapakmu ngadakan pesta. Loh pesta apa? Adikmu itu yang udah terhilang lama pulang. Sekarang dirayakan. Ngamuk dia. Nggak punya rasa empati, simpati. Kenapa? Yang dipakai adalah dasar kemanusiaan. Ini anak bandel, ini anak bejijat. Mengapa harus disayangi? Nah itu pikiran manusia. Tapi kalau pikiran Tuhan, Tuhan datang cari orang baik atau cari orang berdosa, saudara. Kalau saudara tak minta kasih kesempatan nanya, nggak nanya, sekarang saya balik nanya, tolong saudara jawab semua. Tuhan nyari orang dosa atau nyari orang benar? Masalahnya banyak orang dosa, rumongso benar. Nah ini masalahnya. Sampai Yesus bilang memang hanya orang sakit butuh dokter. Enggak enaknya profesi dokter lah itu toh. Nek waras lali mbek dokternya tapi nek megap-megap itu mana dokter gitu. Ya, tapi wong panggilan kok. Mana Tamara? Jaga hari ini. Ah iya, lo coba sing liyane makan kupat dia jaga. Iya kan? Ngurusi orang sehat atau orang sakit? Ya sakit lah. Iya kan? Nah itu Tuhan menempatkan diri. Kenapa? Orang sakit butuh dokter. Nah saya itu pernah dirawat sama dokter-dokter. Saya itu kalau ingat kadang gini, aku sudah waras. Bilang sama istri saya nih Bu Retno, tolong gawat nopo dokter itu loh gitu. Iya. Kadang-kadang saya beli sesuatu gitu. Dok, seduluran. Apa rumongsone itu jangan cuma nek sekarat baru nyari dokter. Nyari ya paramedis, nakes. Ya, tapi yang namanya panggilan ya banyak di sini nakes. Pak Firman, Bu Firman, gitu. Siapa lagi? Bu Mary, Bu Wulan.
Sopone tolong kok gak disebut dong. Bapak yo saeling aku. Aduh, aku kadang-kadang yo wong yo sok-sok lali lho ya, saudaraku ini kasih Tuhan ya. Sopone ini jadi juga orang kesehatan ini Nyonya Riki ini. Ya, saking dia mikir, mau aku timbangan ini ngurusi wong loro enak ngurusi mahasiswa. Karena belum dapat aja, nanti kalau udah dapat ya ngurusi wong loro. Ya Bu Retno, siapa lagi nanti aku nyebutkan enggak jenengan wis tak sebut tadi. Iya loh, paling ngiri Pak dia kalau nyebutno kabeh aku enggak loh, ngono loh. Enggak enak adik kumpul sak omah diurek-urek kayak aku enggak. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah yang repot itu orang sakit gak rumongso sakit. Ya. Nah buktinya apa? Periksa lo, kontrol lo, ya coba check up. Enggak, gue check up malah tahu apa? Penyakitnya. Enggak wis prek gitu. Mengapa Tuhan aku demikian? Begitu dicek tensinya 280. Lu apa ono itu? Jebol ya, gitu ya. Gulanya 700. Apa kolesterol totalnya piro 500. Wis tolong dibantuin saya. Ya kan. Triglycerid normalnya cuma berapa? 150. Saya rumongso kuat sehat. Begitu periksa iseng di pinggir jalan di mall. Wah ini Pak cek triglycerid Pak ini yang sering kali orang enggak lihat. Begitu dicek 900. Bangga toh? ya di situ akhirnya saya pergi ke dokter Mulyawan. Dok, ini hasil kontrol saya dok. Loh kenapa Pak Pendeta? 900 dok, tinggi, ya, lumayan. Tapi yang lalu pasien saya ada 3.000 Pendeta. Oh 3.000 triglyceridnya, iya. Terus sekarang gimana dokter? Udah mati. Jawabnya yang ngono, tak tiru kan sampai sekarang itu gitu. Lalu terus maksudnya dokter, ya ini diobati. Ya, saudara-saudara ini kasih itu. Sejak saat itu, ya udah tiap kali cek kayak ini olahraga mumpung belum sarapan itu ya mampir di mana coba tolong periksa itu. Ya, itu dari dulu gitu loh, dari dulu. Ya. Kenapa? Sadar. Dianjurkan minum obat ya saya minum obat. Lah kita minum obat jangan dengerin orang yang ngomong jangan obat-obat terus. Nanti kalau sampai kamu gangguan ginjal itu nek minum obatnya ngawur. Di luar kontrol dokter. Kalau yang ini ngasih ini diagnosenya ini kemudian ya obatnya ini diminum selama seumur hidup umpamanya. Ya minum aja. Itu semua terkontrol. Terus nanti yang kok obat-obatan itu malah bahaya. Nah, ya jangan didengar. Ini saya mesti ngomong ya minum. Kayak saudara tensi tinggi. Itu untuk antisipasi dikasih obat untuk normalkan tensinya supaya jangan sampai ya HT hipertensi kan itu. Saya tanya sama dokter, dok kabarnya itu ada obat itu kalau nanti sudah posisi stabil tahu-tahu kita minum tahu-tahu ngedrop total. Dokter bilang apa? Obat yang sekarang untuk tensi itu sudah diketemukan, sudah beredar. Yang beredar ini adalah tidak akan sampai orang itu drop kebablasan ke bawah. Jadi itu untuk antisipasi orang itu kalau sudah umur 40 sekian tahun ke atas, kadang-kadang mulai onderdilnya, ngerti onderdil? Enggak kayak sepeda zaman lawas. Ya toh, di sini ronjot, kiwonengen bojone nangkring anaknya di depan loh. Tahu tuh sepeda kumbang apa ya Pak itu Pak? Yang ada pelengkrengannya gini. Itu sampai sekarang masih dipakai itu kawan-kawan tuh jadi mahal sekarang ya. Lalu itu saya pakai gitu digodain, saya diecek-ecek. Siki ngeronjot kono lo. Nanti sekarang itu ya pakai pakaian jadul-jadul pakai itu ya kan. Jadi saudara-saudara yang dikasih itu kan. Ya ini namanya orang ini kondisinya akan menurun ya. Kalau ada rezeki minum jamu, vitamin. Iya toh, kalau enggak itu ya ditelateni minum barangkali lemon dia pagi kasih air hangat, ojo kasih gula. Lemon kecut Pak, nek gak dikai gula. Gulamu berapa diabetesmu? Cuma 200 Pak, tambah no gula nanti lah cepet ketemu mbakmu. Ya lo ya, saya mesti ngomongnya kan gitu.
Ya ini demi kebaikan kan saudaraku. Kalau itu dinilai jahat ya sudah. Jarang loh pendeta itu berpikir jemaat itu supaya sehat jasmani rohani. Yang dipikirkan, wah rohanimu tuh tanda rohanimu kalau kamu ngasih perpuluhan yang banyak. Terus jemaat itu ngira, wah perpuluhan itu buat pendeta. Siapa bilang? Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Nah itu salah. Pendeta yang begitu juga salah. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya sekarang ini hidup tuh cukup untuk hidup, makan, minum, ya perjalanan pelayanan udah, saya gak mikir orang, Pak pengen anu Pak beli apartemen, beli itu, enggak aku naik tuku, naik dikei yo gelem, ayo sampai naik ngekei, aku masih gelem, ayo, sampai ngekei aku. Liki jalo apa maksa apa ngerampok ini jane. Terus untuk apa gitu loh, iya toh. Ini loh, saya berpikir itu gitu. Enggak perlu ada loh pendeta tuh wah beli ya, sana di sana. Terus untuk apa? Ya, saya doa ini masih dikasih berapa puluh kali Natalan lagi ya, puji Tuhan. Ya kan gitu, supaya bisa melayani aja. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Enggak ada neko-neko. Orang makan ya makan ya hati-hati. Maksudnya ya hati ya kena, hati disambel ya kena. Ya hati sambal goreng ya gitu. Enggak ya, saudara-saudara. Tapi saya masih makan loh. Saudara sugih kekil, sugih apa tak makan. Aku saking jarang wong nyugui. Loh, iya kan. Ya, saya beli bandeng, ada yang ngasih bandeng. Ya udah masak. Ya makan, apalagi kalau ikan-ikan gitu. Ya, bandeng stugel gede makan habis. Ya. Ada yang ngerasani kayak kucing lah Pak. Awas sampean ngomong. Lah iya kalau nanti orang itu cuma bapak itu kelihatan seger sehat aja ya pencolotan gitu. Cuma di situnya terus gimana? Ya perlu ada suplai loh bahan bakarnya gitu. Pagi-pagi tadi godong apa telo loh coba. Godong telo itu loh disambel kan. Kan berangkatnya agak siang makan dulu. Ya saudaraku ini kasih Tuhan, enak. Ini kalau saudara pakai foto lihat godong telo ya. Nah ya saudaraku, Bapak khotbah apa toh? Judulnya apa? Godong telo. Saudara yang dikasih Tuhan. Bu silakan Bu Ria baca lagi lanjut. Tadi kan ayat 29 bawahnya ayat 30. Ini loh kadang-kadang kita itu harus mengalami proses hidup, ada tekanan, ada penderitaan. Justru penderitaan itu menghantar kepada mahkota kemuliaan. Hidup tuh jangan takut soro, jangan takut susah. Tapi datang pada Tuhan sadar, ini loh aku Tuhan, aku butuh engkau. Nah itu orang yang diselamatkan gitu loh. Ayo Bu silakan. 30-31. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Nah ini kan doa baik, ini kan doa baik. Ulurkan Tuhan, ini orang yang uber-uber itu didoakan. Kalau ada yang sakit tapi sembuhkan Tuhan. Lanjut silakan. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus Hambamu yang kudus. Terus 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Semua katakan amin. Jumat siang menyembah Yesus itu saya khotbah. Ayo kita doa semua ya buat saudara kita, saudara muslim kita yang sedang bersuka cita merayakan ya hari raya mereka. Kita doakan, Tuhan lindungi, jagai, naungi, Tuhan memberi keselamatan, pertolongan. Ada teman hamba Tuhan yang komentar japri saya salut dengan prinsipnya Pak Pendeta Henry gitu. Ya, saya tahu, orang gak berpikir begitu. Ya, kalau doa itu cuma untuk orang Kristen, ya doa itu ya doa baik untuk semua orang dong. Orang itu mengidentikan omongan baik itu adalah doa, iya kan? Nah kalau apalagi kita doakan, niat doakan Tuhan. Di kota kami ini sedang merayakan, ya mungkin ada yang sedang melaksanakan takbir keliling segala macam. Saya doa, Tuhan lindungi, jangan ada kecelakaan. Kalau doa gini masih ada yang gak terima, ya karepmu. Loh iya toh, di mana salahnya kan gitu. Wong ini doa yang baik, ya. Nah ini kadang cara berpikir masih enggak umum yang begini ini. Kita ini seolah-olah bahwa ya
Kristen tuh ya kita doa Kristen ini. Lah kalau kita doa syafaat, doa untuk pemerintah, bangsa, negara kita. Itu kan yang negara kita, bangsa kita itu agamanya ya macam-macam. Ya kita doakan yang baik semua kok. Tapi gak spesifik kan. Nyepi umpamanya. Saudara kita Hindu sedang melaksanakan. Kita doa Tuhan tolong. Berkati Tuhan. Apa dikira Kristen Yesus itu datang cuma untuk Kristen? Tolong saudara jawab, Yesus datang untuk Kristen? Sekali lagi pertanyaan saya, Yesus datang untuk Kristen? Untuk semua yang mau gitu menyambut dia. Terus kalau nyambut dia gimana? Diselamatkan. Loh, udah gitu aja. Nah kita cerita makanya tentang kekristenan, tentang Yesus. Tidak ada tujuan untuk mengkristen. Kecuali kalau ya ini mau urusan pekerjaan ya harus jelas, ya kan? Loh ini kok labelnya tidak sama. Tolong diselesaikan dulu. Orang kok KTP-nya kok nggak sama ini dengan surat yang lain. Ya terus kemudian selesaikan. Ya pergi ke catatan sipil. Untuk apa? Mau nikah. Otomatis karena aturan di negeri kita pernikahan itu harus satu agama. Apa tujuannya? Baik, kita ambil niat baik aja apa? Ya kok lagi beda agama, wong satu agama aja cekcok berkelahi. Apalagi nih kalau kemudian beda kan gitu. Nanti sulit. Anak-anaknya juga akan repot gimana didiknya kan gitu. Kita lihat artis-artis, wah itu langgeng pernikahannya walaupun beda agama. Ya akhirnya kandas juga. Ya dia yang bingung anak. Gitu loh. Kesulitannya mesti ikut siapa. Ya. Jadi saudara-saudara, nah sekarang kalau dalam sisi kekristenan kita apa ngelihatnya? Ini bukan masalah agamanya ini itu. Tetapi masalah keselamatan yang Tuhan memberi pengertian kepada kita. Ini loh keselamatan itu. Tolong dibaca semua, buka Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Semua katakan ini. Loh Pak, bagaimana Pak kedudukan dengan kepercayaan agama lain? Loh kita tetap juga memberitahu ini loh yang kami imani begini. Kan kita tidak maksa siapapun. Nanti kalau kita lihat dari dalam toleransi kita, orang dalam agamanya juga dia punya keyakinan. Mungkin juga ada ayat atau kalimat pengertian yang agama itu yang paling direstui Tuhan itu agama saya. Gitu. Apa kita marah? Ya enggak juga. Nangkep maksud saya ya. Bisa dimengerti. Itu kan yang sering kali kita dengar. Direstui atau kata lain apa? Nah. Ya kita juga enggak perlu marah. Itu kan untuk internalmu ya sudah. Kalau ini agama yang paling direstui, diridhoi sama Tuhan itu ini agama saya ini Pak. Oh iya ya sudah monggo silakan. Makanya di sini dalam kekristenan tidak menonjolkan agama Kristen lah. Agama Yesus. Loh sopo sing ngarani itu? Yesus itu apa? Agama Kristen. Nah itu menurut konsep agama lain. Nah saya harus jelaskan. Ya, Yesus datang. Jangan lagi dia beragama. Dia membawa agama Kristen. Tidak ada ayatnya. Yang dia bawa apa? Ini tadi. Apa kira-kira ini? Keselamatan. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah buah dari penebusan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau baca ayat ini, Pak kita khawatir nanti orang lain tersinggung. Ya orang lain enggak usah tersinggung, kayak kita tidak tersinggung ketika orang lain ngomong itu tadi. Nah kita ngomong, ini keyakinan saya ya ini. Ya, terus orang itu jawab, ya itulah bagimu. Loh lah iya. Nah bagi saya begini, ya sudah silakan. Toh saya juga tidak menekankan masalah labelitas atau mungkin identitas ini yang baik, ini yang enggak baik, enggak. Kekristenan tidak menampilkan, oh ini agama Kristenku yang baik. Enggak. Keselamatan itu inilah. Makanya Yesus diberi predikat sebagai juru selamat. Karena dia yang bisa menyelamatkan kita. Ya, saya berharap setiap saudara sadar, untuk itulah saudara diutus oleh Tuhan. Dia bangkit dari kematian, hidup untuk selamanya, menyertai kita. Dan kita diutus untuk apa? Ya, bukan yang eksklusif. Inklusif kita itu keluar dari dalam untuk apa? Diutus Tuhan.
Sosok paling kudus siapa? Tuhan Yesus. Nah, tokoh-tokoh agama merasa itu di dalam Alkitab itu, ahli-ahli Taurat. Wah, dia sejalannya apa, dia tinggalnya di bait Allah. Tapi sosok kudus yang satu namanya Yesus itu lain. Dia justru datang kongko-kongko dengan pelacur. Dia kongko-kongko dengan orang yang datang mengaku dirinya pembunuh. Ya, didatangi oleh dia. Ini sosok kudus yang luar biasa. Kenapa dia datang di antara yang najis? Kenapa? Kekudusannya punya daya tahan yang sempurna. Nah, sedangkan tokoh-tokoh ahli Taurat itu, dia mengaku orang kudus dengan jalan melek merem, dia tinggalnya terus di bait Allah saja. Saudaraku, dia tidak mau kumpul sama orang najis, najis itu. Kenapa? Tidak punya daya tahan. Kalau dia turun di tengah-tengah kenajisan, ketularan. Tapi kalau Yesus tidak pernah ketularan. Justru dia yang menularkan kekudusan. Nah, Tuhan membangun konsep kita juga begitu. Kita diutus Tuhan berada di tengah-tengah ya komunitas, di tengah-tengah ya saudaraku yang dikasih Tuhan, masyarakat pada umumnya. Jangan sampai kita terus merasa Kristen aku megah ketemu. Ya apalagi pakai kerja bakti, enggak campur dunia. Bukan gitu, malas saking dia. Ya saking malas gitu aja loh. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya kalau kita jatuhnya hari Minggu umpamanya nggak bisa datang ya enggak masalah, hari lain kita ganti, kita ngerjakan. Pak pokoknya God dari kono sa RT tak aku Pak, aku sing ngerui umpamanya. Is oke saja. Ya, tapi jangan itu tadi alasan campur mbek wong dunia. Lah sampeyan niku wong endi? Halo, sampeyan wong endi? Ya akhirat. Ya, mesti nanti dilihat ini jalannya nginjek tanah enggak? Ya, saudara-saudara. Haleluya, kita buka Alkitab yuk, kita mengakhiri ini ya, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Maunya doanya dikabulkan tapi gak pernah mau bergerak, diutus Tuhan. Sembunyi terus kayak kura-kura umpamanya. Tuhan suruh kita bergerak. Artinya apa? Interaksi. Supaya kamu menghasilkan buah dan kemudian nanti apa yang Tuhan kasih di situ. Maka apa yang kamu minta kamu akan dapatkan. Percaya tidak Tuhan kabulkan doa saudara? Orang yang mantra kul kudu kadal kesit aja yakin kok. Ya toh, kul kudu kadal kesit, ya wis suwe tuh, kul itu kudu ya. Kadal tuh pusitnya bukan main. Tapi setelah itu yakin, wah aku pasti. Ya kan? Nah ini kita ngomong sama Bapak surgawi, dia punya segalanya kok. Ya, saya dulu gak kenal Yesus. Tuhan panggil dan begini hasilnya. Saya bisa cerita buat saudara. Ya sudah terakhir saudara ditabiskan di dalam Yesaya pasal 62. Ayat yang ke-12. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Orang akan menyebutkan mereka, menyebutkan kamu bangsa apa? Kudus, karena Yesus yang menguduskan kita oleh kekuatan Roh Kudus. Orang-orang tebusan apa? Tuhan. Dan engkau akan disebut yang saya mau tanya dulu, dicari karena apa ini kira-kira? Apa ada cicilan yang belum? Dicari karena engkau itu orang yang menangis di antara orang yang sedih. Ketawa di antara orang yang sedang bahagia. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Terima kasih Bu Riyadi. Kita lanjut nanti ibadah online jam 7 malam. Silakan kita nyanyi satu pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan Adalah kekuatanku. Bersama Dia Ku tak akan goyah. Ku kan pegang tinggi
bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar, terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi samanya. Saya undang kita sama-sama berdiri, keluargaku. Selamat datang ibadah, bergabung juga Pak Matius. Mana Pak Matius? Oh ya, Pak Matius, puji Tuhan. Sampai ketemu lagi kalau di Gresik ya. Semua keluargaku. Sama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi sama Dia. Mari kita tunduk kepala, kita mau terbang tinggi bersama Dia, biar urapan dan kuasa Tuhan akan mengutus dan menuntun kita. Terima kasih Bapa untuk ibadah minggu ini. Kami dapat menikmati sesuatu yang luar biasa. Karena hari ini Engkau yang bangkit dari kematian menyatakan diri di tengah-tengah kami semua. Sehingga setiap kami boleh menerima urapan, menerima pengutusan dari Tuhan. Agar kami pergi menghasilkan buah yang baik, hidup bermanfaat, hidup mendatangkan hal yang positif bagi sekeliling kami. Sehingga di mana kami berada, kami pandai untuk mengadaptasi diri, pandai bergaul, pandai berinteraksi dengan keberbagian. Sekeliling kami tidak selalu sama dalam agama, kepercayaan dan budayanya. Tetapi Engkau mengutus kami di tengah-tengah semua situasi kondisi untuk kami mendatangkan berkat buat mereka semua. Kiranya Roh Kudus menjamah kami, menuntun kami, melengkapi dengan kuasa yang dari sorga. Pagi hari ini yang lemah semua jadi kuat, yang sakit bahkan Tuhan berkenan menyembuhkan. Tidak ada penyakit yang terus dapat merongrong hidup orangnya, orang yang beriman. Semua penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Tangan kuasa Tuhan menjamah. Umur kami terus berjalan bertambah, tapi kami yakin jika kami bersandar kepadamu, ada kekuatan double ekstra Tuhan anugerahkan untuk kami sungguh menjadi saksi Tuhan, memuliakan Tuhan. Semakin umur kami bertambah, maka semakin hidup kami mendatangkan berkat bagi banyak orang. Yang merasa diri masih kuat, yang merasa diri hari-hari ini mungkin masih tengah bahaya, masih muda, masih mampu. Tuhan, ingatkan kami pada pagi ini, agar manusia sadar kami tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau bukan Engkau yang memberikan kehidupan, kekuatan, dan kami mampu berdiri sendiri seperti ini, itu hal yang tidak mungkin. Kalau bukan karena Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami yang masih kuat pun sadar untuk memberikan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga di mana kami berada dicari orang. Karena orang selalu rindu dari kami satu persatu. Mendatangkan berkat, mendatangkan manfaat. Sehingga Tuhan dimuliakan, iblis dihancurkan. Dan anugerah Tuhan, kerajaan Tuhan di bumi semakin diperlebar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga besar kami Indonesia, dimanapun berada umat-Mu yang saat ini sedang merayakan hari raya mereka, Tuhan berkati.
Dan kami yakin Tuhan menjaga dan melindungi sampai pasca dari masa lebaran. Orang akan kembali dari mudiknya ke tempatnya masing-masing. Semua di dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati keselamatan bagi segenap bangsa kami. Dan negara kami pun ada dalam berkat keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami di siang hari ini seterusnya dalam tuntunan-Mu. Hingga jam 7 malam nanti kami akan bersiap kembali di hadapan Allah. Kami belajar terus bertumbuh dalam Tuhan. Walau mungkin kami sedang perjalanan, kami mungkin ada yang wisata, dimanapun kami berada di situ kami mau memuliakan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu turun atas semua pelayan-pelayan yang ada di hari ini. Seluruh langkah kami dalam topangan Tuhan. Hormat puji kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Dan berkat rahmat-Mu menyertai kami. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput dan menyelamatkan kami. Untuk membawa kami pulang ke sorga yang mulia. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati semua saudara dan langkah kita terus dalam tuntunan Tuhan.